Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, abang dan kakak asisten laboratorium eksplorasi sumber daya dan akustik kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dengan NIM 0805 128 222 7046 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan pengelolaan ulang pada praktikum valuasi ekonomi materi ketiga, yaitu sebelumnya itu pendekatan efek on production atau EOP, yaitu pendekatan yang integratif antara aliran ekologi dan aliran ekonomi. Fokus pendekatan ini pada perubahan aliran fungsi ekologis yang berdampak pada nilai ekonomi sumber daya alam yang dinilai. Terdapat beberapa macam-macam penilaian valuasi ekonomi berdasarkan individu atau masyarakat. Untuk pengelolaan kali ini kita menggunakan EOP, Environmental Opportunity Cost Pricing, dengan terdapat beberapa parameter karakteristik responden dalam EOP yang akan dijelaskan saat pengelolaannya nanti. Mungkin kita langsung saja membuka Excel. Di sini sudah terdapat data Excel EOP, yaitu terdiri dari nama, Q ini tangkapan atau tahun, X1 harga, X2 umur, X3 pendidikan, X4 besaran keluarga, X5 pengalaman, dan X6 pendapatan total keluarga. Semua ini diisi dan terkumpul segini. Lalu selanjutnya itu kita copy semuanya. Nih, kita copy. Lalu kita paste ke sheet baru. Sini kita paste dengan posisi X3 atau pendidikannya ini kita ubah dalam bentuk angka, yaitu dimana untuk SD tingkatan 1 sampai 6 itu diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk SLTP ini 7, 8, 9, dan untuk tamatan SLTP itu 10, dan untuk SLTA itu 10, 11, 12, dan tamatan SLTA itu 13. Jadilah dia membentuk angkanya seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita menghitung rata-rata tiap kolom ini dengan rumusnya itu average sama dengan average, kita blok ini, lalu kita enter, hasilnya jadi segini. Lalu kita drag sampai untuk mendapatkan nilai average yang lain. Lalu di sini ada total penduduk yang dimana telah ditentukan sebanyak 2.835 jiwa, dan luas lahannya itu sebanyak 1.533 hektar. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke LAN, dimana di sini terdapat kita membuat kolom baru yang berisikan LAN Q, LAN X1, LAN X2, LAN X3, LAN X4, LAN X5, dan LAN X6. Dimana untuk rumus LAN Q ini yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan LAN lalu blok nilai tangkapan tahun yang ini. Lalu untuk LAN X1 nya itu sama, kita menggunakan rumus sama dengan LAN, lalu kita blok nilai X1, lakukan seterusnya sampai ke X6, lalu di drag sampai bawah, dan juga menghitung nilai average-nya. Ini untuk average D LAN Q, ini X1, dan ini sampai X6. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke summary output, dimana summary output ini kita lakukan dengan cara klik data lalu ke data analis. Ditunggu. Lalu kita pilih regression, lalu kita klik OK. Nih, di input Y ini kita memasukkan nilai LAN Q. Kita masukkan sampai nilai rata-rata. Nih, ini untuk input Y.
Lalu untuk input X itu kita masukkan nilai len dari X1 sampai X6. Salah. Ini untuk input Y. Lalu untuk input X ringnya itu ini untuk input X ringnya itu dari nilai len X1 sampai len X6. Lalu pada output optionnya itu kita pilih output range, lalu memilih kolom yang kosong. Di sini kita bisa tulis J49, bisa kita klik J49, lalu kita klik OK. Maka nanti hasilnya muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke perhitungan fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan ini berperan dalam menentukan nilai suatu sumber daya berdasarkan preferensi masyarakat atau pelaku ekonomi. Fungsi permintaan ini digunakan untuk memahami seberapa besar masyarakat menghargai sumber daya laut dan pesisir, serta bagaimana mereka bersedia membayar atau menggunakannya dalam berbagai kondisi. Lalu di mana seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat beberapa karakteristik responden dalam EOP, itu ada A ini eksponensial, di mana rumus dari eksponensial ini sama dengan, bisa dilihat di layar, EXP buka kurung nilai dari intersip ditambah dengan nilai X variabel 2 dikali dengan rata-rata len X kedua ini ditambah X variabel 3 dikali len X3, average len X3 ditambah X variabel 4 dikali len X4 ditambah variabel X5 dikali average len X5 ditambah X variabel 6 dikali len X variabel len X6, tutup kurung, lalu enter. Nih, mendapatkan nilai 6.500. Ini untuk eksponensial. Lalu untuk B ini adalah beta, di mana nilai beta ini adalah nilai dari X variabel 1. Nih, jadi sama dengan kita blok X variabel 1, lalu kita klik enter. Lalu selanjutnya itu Q rata-rata, yang dimana didapatkan dari nilai sama dengan average, lalu kita klik kolom ini, average dari Q tangkapan per tahun. Lalu jika sudah, kita klik enter dan mendapatkan nilai segitu. Lalu selanjutnya itu untuk utilitas SEOP. Utilitas SEOP ini menggunakan rumus yang di layar, yaitu sama dengan 1 dibagi buka kurung nilai A pangkat buka kurung 1 dibagi nilai B tutup kurung 2 kali dikali 1 dibagi buka kurung 1 dibagi nilai B ditambah 1 tutup kurung dikali buka kurung blok Q rata-rata petik buka kurung 1 dibagi B nilai B ditambah
1, tutup kurung 2 kali, lalu klik enter. Ini hasil dari nilai utilitas SEO. Lalu nilai TP, di mana TP ini adalah total penduduk, di mana kita telah tentukan itu 2.835 jiwa. Lalu dengan L nya ini adalah luas lahan, yaitu 1.533 hektar. Tidak perlu dihitung, hanya dikopas saja. Lalu selanjutnya ke nilai TBEOP, yaitu dengan rumus sama dengan nilai utilitas SEO dikali dengan total penduduk. Jadi kita enter, dengan hasilnya ini 3.1088. Lalu untuk nilai TEF per H per TH ini kita mendapatkan dengan rumus TBEOP dibagi dengan luas wilayah, nilai yang L. Lalu kita enter, mendapatkan nilai 2.027.971.468. Mungkin segitu saja pengelolaan dari saya mengenai materi EOP. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.